Di tengah ramainya lalu lintas Jalan Darwati, tepat di seberang halte, ada sebuah tempat kecil yang jadi penyelamat pakaian banyak orang. Ya, kita lagi ada di Yan Jeans. Tempatnya permak lepis dan jahit pakaian yang udah gak asing lagi buat warga sekitar. Bukan cuma sekedar memotong kain atau menyatukan benang. Hari ini, kita mau dengerin langsung cerita inspiratif dari Pak Yana tentang dedikasinya di dunia jahit-menjahit. Tetap di sini, karena kita akan langsung wawancara beliau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endang Suhendar. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen dari kelas C125 dengan NIM 1012536. Di sini saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, saya Tika Fauzi dengan NIM 1012509 dari kelas C125. Di sini saya sebagai pencatat hasil wawancara. Perkenalkan, nama saya Firdaus Saktianto dengan NIM 101-25021 dari kelas C125. Di sini saya sebagai videografer. Saat itu juga, kami memulai perjalanan ke tempat jahit di Jalan Darwati bersama rekan saya. Bukan sekedar menjahit biasa, kami penasaran dengan kisah di balik karya yang dihasilkan di tempat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Endang Suhendar, merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Saya ingin bertanya mengenai beberapa hal tentang usaha permak ini. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Yana Sofian, usia saya di 38. Saya udah berumah tangga, punya anak 2 laki-laki, Opik sama Depan. Sejak tahun berapa Bapak memulai usaha permak ini dan apa alasan Bapak bisa memulai usaha permak ini gitu? Pertama wira swasta di Riung Bandung, dekat Borma 2003. 3 tahun di sana, sampai 2026 pindah ke sini sampai sekarang. Dengan alasan wira swasta tuh lebih bebas dan lebih enjoy. Nah, itu awalnya bagaimana Pak? Apakah dulu pernah ikut sama orang lain terlebih dahulu? Apa langsung Bapak sendiri yang memulai usahanya? Pertama ikut ke orang lain dulu, namanya Pak Wawan, Dr. Jin yang di Bodogol. Itu di tahun 2002. Terus punya rezeki dan modal pinjam di bank. Bukalah di Riung Bandung tahun 2023 di Riung Bandung, nyampe di tahun 2026 pindah ke Darwati ke sini. Nah, lalu kemudian bagaimana cara Bapak menyelesaikan pekerjaannya agar si baju itu tepat waktu gitu dapat tersampaikan kepada konsumen? Biasanya sehari beres sih, misalkan kan sekarang di hari Selasa tanggal 27, berarti yang mesti beres di hari Rabu tanggal 28. Jadi di hari Rabunya tuh kita kan menunggu yang nebus sama menunggu orderan barunya. Jadi kan kalau orderan cepat itu orang lain kan ke konsumen nggak lari kemana-mana, tetap ke kita gitu.
Nah, lalu bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk keberlanjutan usaha ini? Satu, kita mainkan zaman sekarang zaman teknologi, paling di Google Map satu, terus di WhatsApp dua, terus di Facebook satu. Yang paling enaknya kita mainnya di WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp kan kita langsung mainnya secara pribadi gitu ya. Lalu untuk sistem pembayarannya itu seperti apa, Pak? Apakah cash, transfer, atau ada kris? Kita kalau metode pembayaran tuh ikut konsumen ya. Kalau kadang-kadang kan konsumen ada yang bawa uang tunai itu lebih baik. Tapi kan zaman sekarang mah orang-orang kan bayarnya kebanyakannya transfer biasa aja lewat bank atau lewat aplikasi Dana. Nah, lalu bagaimana cara Bapak memisahkan uang hasil usaha dengan uang pribadi agar tidak tercampur? Itu kalau untuk memisahkan uang perusahaan sama resiko anak istri ya, biasanya saya pribadi tuh mengadakan dua ATM. ATM pertama itu ya BRI untuk tahunan buat operasional tempat usaha, beli benang, beli kain, dan yang lain-lainnya itu ada di tabungan BRI. Kalau untuk makan, resiko anak dan sebagainya itu di ATM BNI. Jadi kan kalau misalkan sehari dapat 400 nih, misalkan operasional buat usaha tuh di 100 sehari, jadi yang 300 itu bisa kita manfaatkan, bisa beli beras, lauk, biaya anak sekolah. Paling Nah, kan usaha permak ini terkadang beresiko ya, Pak. Jika suatu saat terjadi komplain dari pelanggan karena kain itu atau bajunya cacat atau salah potong, nah bagaimana antisipasi dan tanggung jawab dari Bapak agar hal itu tidak terjadi gitu? misalkan kalau ada konsumen kecewa, itu paling kita ngambilnya ya gimana untuk konsumen aja. Kalau konsumen pengen ganti barang, ya oke kita ganti barangnya sesuai pengennya konsumen. Tapi kalau konsumennya udah aja saya per uangnya aja mau jadi orang lain, ya itu saya balikin uang aja.
Tapi kalau misalkan kalau dari Remak, sebelum dikerjain kita diobrolin dulu ke konsumennya. Wah, ini bajunya maaf udah bolong atau udah kotor dari sananya. Ini kan kalau kotor atau bolong tuh bukan kesalahan di saya gitu kan. Jadi sebelum dikerjain dilihatin ke konsumennya. Nah ini bajunya bolong dari sana, dari A-nya ya. Oh iya, gitu aja paling. Untuk kedepannya nih, apakah ada rencana untuk merekrut karyawan, misalkan di bagian nyetrika atau memotong agar memudahkan pekerjaan Bapak saat ini? Kalau untuk sekarang paling masih bisa dikerjain sama saya sendiri atau minta bantuan ke istri biar nggak keluar uang banyak gitu, biar nggak ngupah orang. Nggak tahu kalau kedepannya mah antara 1 minggu atau 2 minggu atau 2 bulan ke sana kan nggak tahu kan, kita kan rezeki usaha ya, siapa yang tahu kan rezeki orang. Berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, apakah ada saran untuk orang lain yang ingin memulai usaha jasa jahit atau permak ini di rumah? Saran buat orang lain ya, kalau yang mau wira swasta dalam bidang jahit, pangkas rambut atau yang lain-lainnya tuh, modal pertama kita mesti satu jujur, kedua jangan ngecewakan konsumen, ketiga ya duit. Kalau itu udah ada di niat kita, ya udah lakukan saja. Wira swasta tuh lebih enak dibandingin kerja dari orang. Dari perjalanan usaha permak pakaian ini, kita bisa belajar banyak hal. Sebuah bisnis yang awet puluhan tahun bukan cuma soal modal besar, tapi soal konsistensi, menjaga kepercayaan lewat ketepatan waktu, dan adaptasi dengan teknologi. Hebatnya lagi, pengelolaan keuangan yang rapi dan komunikasi yang jujur ke pelanggan terbukti jadi pondasi kuat bisnis ini tetap berdiri kokoh dari tahun 2003 sampai hari ini. Untuk kamu yang saat ini sedang merintis atau baru mau mulai usaha, ingatlah satu hal. Kemandirian dan kebebasan waktu itu tidak datang instan, melainkan dibangun dari ketekunan setiap hari. Jangan takut memulai dari skala kecil secara mandiri. Nikmati prosesnya, hargai setiap komplain sebagai ruang belajar, dan kelola setiap rupiah dengan bijak. Kalau usaha permak ini bisa bertahan dan sukses selama lebih dari 2 dekade, kamu pun pasti bisa sukses dengan usahamu sendiri.